Engkau terus mengajar kami, roh hikmat, wahyu, dan pengertian Kau limpahkan dalam hidup kami, dan buat anak-anak Tuhan ini mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang percaya berkata, Amen. Silakan duduk, saudara. Ingat, kita ini apa? Spesies baru. Dan dengan demikian kita punya secara rohani DNA yang berbeda dengan dunia, dan yang sama dengan DNA kita adalah Kristus Yesus, dan segala sesuatu yang di luar Dia yang masuk ke kehidupan kita akan cenderung merusak dan menimbulkan kekacauan. Dalam alam jasmani saja kita mengerti segala sesuatu yang tidak cocok, yang dipaksakan, yang tidak sesuai, tapi dipaksakan akan menimbulkan kekacauan. Kalau tidak ada perubahan dan Tuhan menghendaki, bulan depan ini saya akan spend waktu lebih dari 2 minggu dengan keluarga. Kami akan ke Amerika. Memang ada beberapa jadwal khotbah saya harus layani, tapi saya mix dengan kumpul dengan keluarga, karena kalau di Indonesia ini, kalau lagi di sini kadang-kadang susah untuk komunikasi dengan anak-anak karena kesibukan mereka yang sudah makin tinggi. Saya juga punya kesibukan sendiri, dan sedang kami terus mencoba semaksimal mungkin untuk menjalin kebersamaan. Tapi kalau pas pergi bisa enak lah 2-3 minggu pergi terus sama-sama, suka gak suka bareng, saudara. Itu nilainya. Dan yang kedua, memang saya sengaja seringkali bawa mereka keluar untuk mereka bisa melihat akan dunia lain, karena itu bagian dari pendidikan. Tapi kali ini saya akan lebih banyak bukan di Amerika bagian pantai barat, tapi lebih ke pantai timur di sekitar New York dan sekitarnya. Dan setahun setelah peristiwa WTC, gedung kembar yang ditabrak oleh pesawat terbang itu ya, terorisme itu, saya hadir di situ pada waktu setahun peristiwa itu, dan sangat menyentuh hati sekali bahwa kejadian begitu rupa. Dan saya sempat lihat ground zero-nya, dasarnya masih banyak orang yang di situ dan nyalakan lilin mengenang akan orang-orang yang mereka cintai yang meninggal dunia. Kali ini saya ada trip cukup panjang, saya harus ke LA, kemudian saya akan ke Boston, dari Boston ke New Hampshire, dari New Hampshire saya ke New York, dari New York saya ke Philadelphia, terus saya ke Washington DC, balik ke LA, mampir 2 hari di Singapura, cari durian sebentar, terus baru pulang. Dan break sehari saya harus ke Surabaya, ada SPGI, dan kemudian pulang khotbah Sabtu Minggu, Senin saya ke Jakarta seminar. Jadi bulan Juli akan sangat ketat sekali schedule-nya. Tapi ketika ngomong soal New York, saya ingat sebuah cerita. Saya tiba-tiba teringat, di New York itu banyak orang Indonesia yang kerja ilegal. Saya harap tidak menginspirasi Anda ya ini cerita. Tapi memang di New York, di New Hampshire, di New Jersey itu banyak sekali orang Indonesia yang ilegal. Terutama kondisi dolar lagi kuat begitu ya, rupiah lagi ngedrop, kena krismon, banyak orang kita ini lari ke sana dan mereka tidak balik kerja di pabrik sebagai buruh. Memang kalau mereka kumpulkan uang dengan baik, mereka bisa bangun rumah-rumah bagus di desa-desa mereka. Hanya semua kita mengerti bahwa kehidupan keluarga mereka yang akhirnya rusak karena itu. Yang ditinggalkan istrinya tahu ada laki lain di kampungnya, dia ada perempuan lain, nggak bisa balik kan, hanya per telepon begitu-begitu, uang ngalir terus, istrinya terima, bangun rumah memang betul, tapi ditemani laki-laki lain. Dia sendiri kumpul kebo dengan perempuan lain di sana. Dan di New Jersey terutama itu banyak teman-teman dari Manado, dan tentu mereka semua Kristen. Ini yang membuat pendetanya pusing. Pak, dia berkata, seluruh jemaat saya ilegal semua, termasuk istriku juga ilegal. Yang legal cuma saya.
Kalau saya berkata pertobatan, mereka pulang, habis gereja saya ini. Saya harus bagaimana? Itu merupakan hal yang berat. Yang kedua, gembalanya cerita dengan saya. Dia berkata, kalau ada orang bisa lolos dan masuk Amerika, itu bersaksi, puji Tuhan saudara saya lolos, dan sehingga bisa ilegal di sini. Jadi dia bilang, waduh itu nyiksa saya sebagai pendeta Pak. Saya ngerti ini perbuatan salah, tapi mereka mengklaim sebagai berkat Tuhan. Waduh, itu kalau Anda lihat bagaimana trik-trik mereka nyelamatin diri dan bagaimana mereka berjuang, itu juga mengharukan sekali. Saya lihat sisi lain daripada perjuangan manusia ya. Saya tidak menilai secara rohani, saya melihat sisi lain. Dan mereka ini kelompok yang sangat rukun sekali, saudara. Di New Jersey saya lihat itu kalau mereka itu punya komunitas kan, dan mereka itu punya beberapa mobil yang mereka beli patungan. Untuk apa mobil ini? Ini mobil kalau ada nanti pendatang baru dari kampung mereka, pakai dulu. Sampai bisa kerja dan bisa beli mobil sendiri. Luar biasa. Ditampung, cuman memang begini saudara. Ruangan kira-kira 3x4 dengan kamar mandi WC 1, itu isinya orang 30. Jadi kalau kerja kan pakai shift ya, shift pagi dan shift malam. Jadi kalau yang kerja shift malam, maka yang kerja pagi tidur. Nanti kalau ini pulang, ini mesti berangkat. Jadi satu rumah itu dipakai bergantian 30 orang. Kalau minggu mereka tetap kerja, kumpulkan uang begitu. Ada juga orang dari Jawa Barat yang saya tahu, dia sudah tinggalkan keluarganya sekian belas tahun, anak-anak semua di Jawa. Dan waktu dia hanya bisa kalau kirim video ngomong, atau anaknya kirim video ngomong. Tidak bisa nyatu, karena anaknya minta visa, ditolak terus. Dan itu yang terjadi. Jadi ada banyak saudara-saudara kita yang dalam perjuangan yang luar biasa sebetulnya, untuk bisa bertahan hidup dan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan saya beberapa kali diundang oleh mereka, ya tidak banyak yang saya bisa katakan. Saya berkata, selama hatimu terusik, ya lebih baik kamu tanya kehendak Tuhan, dia suruh kamu pulang, pulanglah. Kalau daripada engkau kelak menghancurkan rumah tanggamu sendiri. Ya. Tapi itu bagian lain dari kisah, yang itu tidak mau saya ceritakan lebih jauh lah, mengharukan, terlalu banyak hal yang mengharukan. Nah ini kejadian sungguhan saudara. Dan kebanyakan mereka tidak bisa bahasa Inggris. Jadi pakai bahasa isyarat, kuasa berani ngomong, pokoknya kerja kan nggak perlu ngomong. Tidak ngomong malah bagus, kerja aja begitu. Diberitahu, ngerti sekali, kerjakan. Udah kayak mesin aja gitu. Satu hari, ada seorang bapak, saya nggak tahu nama kepanjangannya, tapi orang Jawa, namanya Rum, laki ini, Rum siapa saya nggak tahu, Romawi atau siapa saya nggak tahu. Pokoknya namanya Rum. Dia sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Kalaupun bisa ya yes, no, dan sebagainya. Pokoknya yang terlalu simple sehingga untuk komunikasi seringkali berat sekali. Nah, orang ini kerja di sebuah restoran Cina. Dia sebagai pelayan, sebagai pesuruh. Suatu hari kokinya itu atau owner daripada restoran itu, dia butuh jamur. Tahu jamur ya? Dia ingin masak, dia perlu untuk bumbu masaknya dia, untuk bahan masaknya dia. Lalu dia berkata gini dengan si Rum ini saudara, istilahnya gini, pergi beli jamur. Nah, Rum ini berkata, ya, terima duitnya. Dia pergi ke sebuah toko tempat jual jamur dan berbagai macam kebutuhan masakan Cina, saudara. Itu seperti kayak supermarket gitu ya, tapi kecil, dan itu banyak persediaan untuk semua bahan-bahan untuk Anda masak Chinese food atau makanan Cina. Sampai di sana, dia lupa suruh beli apa. Dia ngerti, tapi tidak tahu bahasa Inggrisnya apa. Dia ngerti, tapi lupa, karena ini memang sama sekali tidak tahu. Sampai di sana, dia bilang, I want to buy. Gini-gini aja saudara, nggak tahu mesti ngomong, I want to buy. What? Katanya, I want to buy lah. Bingung. Lalu ketika bingung, ini yang punya toko kan bingung. Ya dia bilang, ya kamu lihatlah.
Mana yang bisa kamu mau beli, tunjuk aja. Dia ngeliat-liat gitu kok nggak ada. Dan memang ini sudah agak berumur, harusnya pakai kacamata, tapi dia nggak pakai kacamata. Jadi dia cari begini, nggak dapat. Bingung, I want to buy, tapi ini nggak tahu mau beli apa. Tapi Rom ini pinter, saudara. Tiba-tiba dia lihat payung. Nah, ketika dia lihat payung, dia kembangkan, dia buka. I want to buy this, katanya. Nah, payung itu kan seperti jamur toh bentuknya, ya toh. Kalau Anda tahu jamur kan, ini kan begini kan. Nah, ini kan begini kan jamur. Jadi ini kan seperti jamur. Ketika dia bukain payung begini kan seperti jamur. Dia bilang, I want to buy this, katanya gini. Lalu kemudian yang punya toko berkata, oh, mushroom, mushroom. Namanya Rom, mushroom. I want to buy this, mushroom. Yes, mushroom, but I want to buy this. Ribut setengah menit itu mushroom sama payung dibuka terus, saudara. Ini true story itu, saudara, luar biasa ini. Perjuangan bangsa Indonesia, nenek moyangku orang pelaut, saudara. Mushroom berjuang di New York, saudara. Ini bicara soal spesies baru. Anda dengan Tuhan juga kalau bahasamu tidak nyambung, gawat. Saudara jadi hamba Tuhan, punya bahasa berbeda dengan Tuhan, juga repot. Karena itu sekali lagi, kita ini spesies baru. Berarti kita punya DNA yang berbeda dengan yang orang dunia miliki. Kita hanya sama sejenis dengan DNA-nya Kristus Yesus. Jadi kalau kita kehilangan fellowship dengan Yesus Tuhan kita, kekacauan akan terjadi. Nah, sekarang ada sebuah cerita lagi saya mau cerita. Saya kalau ingat New York, saya ingat terlalu banyak. Sayang tahun ini Bill Wilson tidak bisa hadir karena harus operasi lagi. Ini orang nyawanya rangkap berapa saya nggak tahu. Tahun lalu sempat hadir setelah ditembak dan kena di sininya, meledak. Tahun ini dia minta maaf tidak bisa hadir karena dia mau gunakan jadwalnya untuk datang ini untuk operasi lagi. Ada terlalu banyak penyakit dalam tubuhnya. Tapi anyway, saya nggak mau cerita Bill Wilson lah, itu juga panjang sekali. Masih cerita orang Indonesia aja. Saya berkata, makanya ya kalau tidak cocok, semua yang tidak sesuai, kita nggak merasa at home dengan itu selalu menimbulkan kekacauan. Nah, seringkali di New York itu dibuat rahasia oleh petugas imigrasi Amerika untuk menangkap orang-orang ilegal. Suatu hari ada orang Indonesia kerja di restoran, dan di situ juga banyak orang-orang dari Cina daratan. Nah, orang-orang Cina daratan itu kalau masuk, Anda tahu, dimasukkan kontainer. Pernah kejadian satu kontainer itu isinya manusia pada mati semua. Jadi kaptennya orang Indonesia ngangkutnya manusia dari Cina daratan. Selundupkan, masukkan ke New York, pikirnya supaya kerja. Tapi semua Anda tahu itu ada mafianya ya. Nah, ini ada dua orang kerja bareng di restoran, orang Indonesia dan orang Cina. Ini zaman sekian tahun yang lalu. Lalu kemudian saling ketemu ngomong begini, kamu punya green card? Green card itu izin tinggal untuk di Amerika. Yang Cina bilang, punya. Kamu mesti ilegal. Tidak, aku resmi, legal. Kamu punya green card? Punya, katanya. Nah, di sana itu mudah sekali dapat green card palsu. Nah, mereka pokoknya saling tidak percaya. Nah, di restoran itu sebetulnya itu ada bel khusus. Jadi di depan itu nanti ada orang yang sengaja jaga. Kalau ketahuan ada rahasia, itu dia pencet belnya, maka semua pekerja ilegal itu akan naik ke loteng, naik tangga, naik di plafon, sembunyi di situ, saudara. Ngerti? Diangkat tangganya, tutup, jadi kalau orang lihat nggak kelihatan. Tapi di atasnya itu tikus-tikus ilegal itu di situ semua.
Satu hari, ayah dari yang punya toko atau restoran itu datang. Ini orang tua. Dia mau masuk ke itu, pikirnya, oh ada bel di sini. Dia pencet belnya. Waktu dipencet, bunyi suaranya, semua lari ke atas, saudara. Cepat sekali. Dan kemudian tangga diangkat, tutup semua plafonnya, sepintas sepi. Nah, di situ, di atas itu, orang Cina dan orang Indonesia ketemu. Waktu mereka diam merangkak begini, saling berpandangan, tadinya ngaku legal, saudara. Dua-dua ngaku legal, ternyata ilegal semua. Begitu ketemu begini, yang Indonesia teriak, mau cetung, katanya. Yang lain bilang, Soekarno, katanya gitu. Salaman, iya kita sama lagi ilegalnya. Waduh, itu perjuangannya sungguh tidak mudah, saudara. Jadi, Anda kalau lihat New York itu sesuatu yang menarik. Buat saya sih menarik karena dinamika manusianya seperti itu. Tapi kembali saya berkata begini, pelajarannya adalah segala sesuatu yang dimana kita hidup dalam dunia yang bukan milik kita selalu akan menimbulkan masalah, kekacauan, trouble dalam kehidupan kita. Sama dengan manusia rohani kita. Kalau kita hidup sebagai spesies baru dengan DNA yang berbeda dengan dunia, lalu kita mencoba untuk hidup dengan cara dunia, maka pelan-pelan tapi pasti kita pasti akan mati. Sebab supply yang terbaik hanya bisa diberikan oleh Kristus Yesus. Amen, saudara. Nah, saya tidak tahu berapa di antara Anda yang kelak akan dipakai jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, tapi yang jelas semua kita adalah para pelayan Tuhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan buat saudara, hal-hal yang mendasar dalam hidup kita sebagai orang yang mestinya mengenal Tuhan dengan baik. Ingat, kita ini spesies baru. Mari kita lihat dalam Maliaki pasal 2 ayat yang ke-7. Maliaki pasal 2 ayat yang ke-7. Maliaki 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Imam itu dikatakan dia utusan Tuhan semesta alam. Dan Alkitab mengatakan, for the lips of a priest should keep knowledge. Bibir seorang imam itu mesti memelihara apa? Pengetahuan, knowledge. Nah, kata pengetahuan di sini itu sebetulnya bukan semata-mata head knowledge, sebetulnya bukan. Memang alangkah baiknya kalau kita dilengkapi dengan head knowledge. Walaupun tidak usah sampai terlalu pinter sekali, minimal ada understanding, pengertian tertentu yang kita mesti pegang dalam kehidupan kita. Nah, contoh ya, tadi hari ini saya baru terima email dari seseorang tanya, Pak, dinosaurus itu bagaimana? Ya tentu saya punya pemahaman. Ya bagus kalau saya jelaskan, tapi dia ngerti itu pun tidak mengubah hidupnya apa-apa ya. Baik kalau kita punya head knowledge, kita punya pengetahuan sebagai dasar. Tapi kata knowledge di sini, kata pengetahuan di sini, yang membuat imam itu jadi utusan Tuhan, dari kata asli yaitu kata da'at. Dan kata itu dari kata kerja yadah. Dan yadah itu sebetulnya dikatakan the highest level of yadah. Suatu titik yang tertinggi dari yadah itu adalah personal atau direct intimate relationship as in a marriage. Suatu hubungan yang langsung dan intim seperti dalam sebuah pernikahan. Jadi sebetulnya kalau seorang imam dan semua kita ini punya panggilan imamat yang rajani itu punya pengetahuan, maka pengetahuan kita itu tidak boleh didasari sekedar karena kita punya head knowledge. Tapi pengetahuan itu mesti didasari oleh karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan Kristus kita. Tadi saya gambarkan ini kepala, ini badannya,
Maka kalau kita itu ingin punya pengetahuan pada bibir kita, maka pengetahuan itu didapat bukan karena ada orang memberitahu kita tentang siapa dia, tapi oleh karena hasil hubungan kita yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Nah, relationship yang intim dengan Tuhan itulah yang membuat kita punya pemahaman dan pengetahuan tentang siapa dia. Saudara misalnya tahu tentang Pak Hasto misalnya ya, Anda bisa tahu dari orang lain, dari angkatan sebelumnya. Nanti kamu ketemu stafnya namanya Pak Hasto. Orangnya kayak apa? 1, 2, 3, 13, 14, 15 deskripsinya. Ini. Begitu nanti Anda masuk ketika pertama kali, saudara sudah punya daftarnya nih. Pokoknya namanya Pak Hasto, orangnya begini. Lalu kemudian Anda lihat, ini. Kok mirip tapi kok nggak cocok ya katanya. Sebab engkau tahu dari orang lain. Tapi kemudian ketika 6 bulan saudara berkumpul dengan dia, Anda ngomong dengan dia, Anda bersinggungan dengan dia, saudara berhubungan dengan dia, lama-lama engkau mulai mengenal dia. Oh, orangnya begini. Teman saya kok mengatakan ini ya, menurut saya orangnya begini. Lalu engkau telepon temanmu, dulu kamu selama 6 bulan pernah ngomong dengan dia enggak? Enggak, takut katanya. Oh, kamu hanya lihat dia dari jauh. Aku kenal dengan dia sekarang. Tiap Senin habis pulang weekend, aku kasih dia makanan. Dia senang dan bahagia. Baik ternyata orangnya. Lalu kemudian Anda punya pemahaman tersendiri tentang Pak Hasto. Dengan Tuhan juga sama. Kalau tidak ada hubungan intim, kedekatan dengan Tuhan yang terus-menerus, saudara tidak akan kenal dengan dia sedemikian rupa sehingga engkau tidak akan punya pemahaman siapa Tuhan yang engkau layani sebetulnya. Ya, jadi dengan kata lain, Maleakhi mengatakan, bibir seorang imam itu mesti memelihara pengetahuan, sebab dia utusan Tuhan. Nah, kata pengetahuan ini bukan dari otak kita, atau apa kata orang tentang Tuhan, tapi dari hubunganmu dengan Tuhan setiap hari. Kita jalan dengan dia, kita bicara dengan dia, kita mulai punya pengalaman pribadi dengan dia. Dari situ sebetulnya akan didapati pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia roh kita. Lalu ketika engkau jalan dengan Tuhan, engkau akan mengerti, oh ini yang Tuhan mau, ini yang dia tidak mau. Kalau kondisi begini, aku tahu sikap hatinya yang dalam hatinya seperti ini. Aku harus bersikap seperti ini juga. Jadi Anda mulai bisa menyesuaikan dengan karakter Tuhanmu. Bukan sekedar punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi Anda kenal betul siapa yang engkau layani dan siapa yang engkau sembah selama ini. Amen, saudara. Sekali lagi saya mau katakan demi kasih Tuhan, kita ini adalah imamat yang rajani, the royal priesthood. Kita ini semua imam-imam Tuhan. Seharusnya lah pengetahuan kita bukan pengetahuan karena manusia lain atau buku memberitahu kita, tapi seharusnya pengetahuan kita didapat oleh karena kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan nanti kalau Anda perhatikan ya, dalam bagian demi bagian dari kehidupan kita ini, Anda bisa mengerti bahwa Tuhan itu bisa bawa kita dalam berbagai aspek yang luar biasa. Bergaul dengan Tuhan itu luar biasa, tidak terbatas, saudara. Akan banyak hal yang dia singkap, yang dia bukakan. Dan begitu Anda makin kenal, engkau menemukan rahasia-rahasia kebenaran di situ, Anda jadi king, jadi raja, mastering sesuatu. Dan ketika engkau jalan dengan dia, engkau akan dipimpin bergerak terus, sampai dalam titik di mana engkau berkata, Tuhan, memang engkau Allah yang luar biasa. Sekarang bandingkan dengan Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Hosea 4, ayat yang ke-6. Kitab Nabi Hosea, pasal 4, ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku.
Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kata tidak mengenal, kata mengenal di sini sama. Kata itu sama dengan kata tadi, seperti kata pengetahuan. Dia berkata, umatku binasa karena lack of knowledge, karena tidak punya pengetahuan, tidak punya pengenalan sebetulnya. Ngerti saudara? Jadi didapat pengetahuan itu karena kita kenal dengan dia. Begitu kita menolak kenal dengan dia lebih jauh, Alkitab berkata, umatku binasa. Dan karena engkau menolak kenal dengan aku menolak engkau sebagai imamku. Jadi kalau kita mau jadi imam Tuhan, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus berjalan, bergaul dengan Tuhan. Saya harap Anda masih ingat poin yang Pak Yusak sampaikan Senin yang lalu, ketika beliau berkata, Tuhan itu ajak ngomong aja. Dia jawab atau tidak, ajak terus bicara. Sebab kalau terus seperti itu, pasti one day dia bicara dengan kita. Nah, begitu dia mulai bicara, saudara akan dibawa dalam berbagai pengalaman yang luar biasa. Saya cerita sedikit, dan Tuhan itu kalau kerja ya, ide-idenya, manuver-manuvernya itu brilian sekali. Kira-kira hampir 2 tahun yang lalu, suatu sore saya diomongin Tuhan, ini hari Sabtu nih. Saya perhatikan begini, kami dulu tentu belum sebanyak sekarang ya, dulu 2 tahun lalu kira-kira hampir 3.000 orang. Kebaktian Sabtu itu kira-kira hanya nggak sampai 200 lah, mentok 200 anak muda datang. Tapi saya perhatikan kalau minggu pagi, minggu sore, banyak anak muda kebaktian di tempat kami. Sehingga sampai sekarang pun kami dijuluki gerejanya anak-anak muda. Dan itu dengan bahagia kami terima. Tapi saya perhatikan ini ada yang aneh. Saya bilang, Tuhan, harusnya Sabtu itu kan didesain untuk mereka. Kenapa mereka malah datangnya minggu, pagi dan sore? Aku tidak keberatan. Tapi kenapa yang Sabtu ini tidak growing, tidak berkembang? Suatu hari Tuhan ngomong sama saya begini. Kamu tahu kondisi gereja-gereja pada umumnya hari ini. Mereka sebetulnya mulai kehilangan anak-anak muda mereka. Saya tidak pernah buat survei, tapi associate pastor saya, gembala-gembala yang membantu saya selama ini, sering diundang ke gereja-gereja lain, di Semarang dan sekitarnya. Dan kondisinya menyedihkan, terus terang. Ada yang jemaatnya kalau Sabtu kebaktian cuma 8 orang. Ada yang tinggal 12 orang. Ada yang tinggal 20 orang. Kalau minggu banyak, tapi begitu Sabtu, decline. Anak mudanya. Dulu dengan kondisi begitu, kami 200 saja. Itu sudah luar biasa. Sudah gede sekali sebetulnya. Nah, terus Tuhan ngomong begini. Anak-anak sekarang ini hasil Anda bergaul dengan Tuhan ya. Anak-anak sekarang ini beda dengan seusiamu zaman dulu. Dan kemudian dia berkata, dulu kamu tidak seperti mereka. Mereka ini, anak-anak remaja itu punya ciri, itu yang ngomong Tuhan. Cirinya begini, secara tanggung jawab masih seperti anak kecil. Ya. Tapi ingin diperlakukan seperti orang dewasa. Dan Tuhan ngomong begini, perlakukan mereka seperti orang dewasa. Jangan perlakukan mereka seperti tanggung jawabnya, perlakukan seperti yang mereka ingin dianggap seperti apa. Lalu kemudian Tuhan ngomong begini, pemain musikmu kau beri kelas 2 kalau Sabtu, ganti. Yang sudah pengalaman, yang sudah matang, masukkan ke Sabtu. Dan dia berkata, atur kebaktian sehingga Sabtu itu kualitinya harus sama dengan minggu pagi dan minggu sore. Dan kamu, saya dulu hampir tidak pernah datang kalau Sabtu. Kamu harus datang, khotbah nggak khotbah, kamu datang, perlakukan seperti kebaktian minggu pagi. Dan kamu harus banyak khotbah di situ. Kamu ngomong ke mereka. Saya ikuti saudara, saya ngomong dengan Pak Hengki, yang minggu ini akan share dengan Anda, saya berkata, Tuhan mau begini. Tetap kamu yang koordinasinya, tapi aku tetap akan datang. Dan aku akan banyak khotbah di situ. Dan 2 tahun lewat saudara, jalan 2 tahun. Sekarang ini berkembang, menurut saya rata-rata kurang lebih 800 sampai kadang-kadang 1000 lebih sekian tiap Sabtu. Cepat sekali. Ini tetap loh.
begini saudara. Sedih, Pak. Lalu Pak Timotius, Anda tahu Pak Timotius ya? Dia berkata begini, wah, memang Tuhan itu brilian. Dengan kamu sendiri ngajar hari Sabtu, secara bisnis. Nah, dia orang dagang, jadi semua orientasi dagangnya dia ikut main di mana-mana. Tapi jangan lupa loh, Tuhan itu juga punya orientasi dagang. Yang punya 5, dapat 5 talenta, dapat 10, dia senang. Yang satu tidak menguntungkan, dia berkata, kamu hamba yang jahat dan tidak setia. Loh, ya toh? Tetap Tuhan itu ada profit orientednya, saudara. Hati-hati loh, hati-hati. Dihitung semua loh, dia tidak mau rugi. Dia tidak mau rugi. Mungkin Tuhan itu either suku Cina atau Padang, saya nggak tahu. Tidak pernah mau rugi, saudara. Mesti cuan, untung. Wah, dia mesti cari begitu. So, dia berkata, kalau kamu ngerjain Sabtu, dibandingkan yang lain, secara dagang, ini persaingan tidak imbang. Karena kebanyakan gereja, ini yang saya mulai pahami, saudara. Terus terang saya bicara, supaya Anda tidak ikuti seperti ini. Kelak kalau Anda punya gereja, Anda menggembalakan, perhatikan baik-baik. Mengapa anak sekolah minggu dan anak muda itu diabaikan oleh banyak gereja? Sebab dianggap tidak bisa ngapa-ngapain, memboroskan, duitnya nggak ada. Lalu konsentrasi gembala kepada orang-orang tua yang duitnya lebih banyak dari orang muda. Anak muda duitnya itu uang jajan, orang tua itu uang dagang dan uang gajian. Dianggap lebih besar. Lalu konsentrasi orang kebanyakan di yang tua. Dan kalau itu motivasinya, baik langsung maupun tidak langsung, baik terang-terangan maupun tersembunyi, di depan Tuhan itu jahat. Karena kita sebagai orang Kristen, hamba Tuhan, tidak boleh mengukur orang berdasarkan ketebalan kantong dan dompetnya, saudara. Tidak boleh. Kalau engkau melayani orang, dasarnya adalah kaya atau miskin, di depan Tuhan itu jahatnya luar biasa. Ngerti nggak, saudara? Padahal saya perhatikan ya, begitu baptisan, setiap kali baptisan, angka terbanyak itu dari anak-anak muda ini. Luar biasa. Kalau Anda baca di sejarah gereja, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, itu mereka lahir barunya usia belasan tahun, saudara. Mengaculah pada Yesus itu, usia 12, boom, luar biasa. Kalau dari usia belasan tahun, anak-anak itu kenal dengan Tuhan, nanti usia 30 tahun, mereka sudah jadi orang-orang yang matangnya luar biasa. Begitu 40 tahun sudah jadi betul, saudara. 50 tahun, wah, mereka sudah kemana-mana. Dan ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Ketika saya renungkan begitu, saya bilang, Tuhan, Engkau ini mengerti segala sesuatu. Saya nggak punya pikiran seperti itu, saudara. Tapi Tuhan bisa mengerti bahwa ini loh yang terjadi seperti ini. Kalau Engkau buat begini, akibatnya begini. Dia memang tidak ngomong di depan. Dia hanya perintahkan saya. Saya bersyukur Tuhan berikan anugerah ketaatan. Saya taat lakukan apa yang dia perintahkan. Jadi, saudara. Saudara bisa nangkap, di mana-mana orang kehilangan begitu banyak orang muda. Tapi kita panen jiwa-jiwa anak-anak muda itu terus-menerus selama bertahun-tahun, saudara. Kok bisa begitu? Sama sekali nggak imbang. Saya tahu angka ini dari teman-teman saya yang keliling ke gereja-gereja, diundang Sabtu diundang, balik report ngomong sedih, dia bilang, waduh, 8 orang. Saya bingung mau khotbah di mana. Gede gerejanya, isinya 8 orang. Duduk begini aja habis sudah. Ini kan pengurus toh. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara 1, bendahara 2, pembantu umum, komisaris, dan lain-lain. Habis. Itu jenderal tanpa pasukan. Duduk setir, habis. Mau ngomong apa? Susah loh, keadaannya berat sekali. Nah, 8 orang kan, 4-nya sama main musik. 1 song leader. 5. 2 singer. 7. 1 dampingi pendetanya. Mari kita nyanyi, saudara. Mari berdiri. Bayangin. 8. Tapi toh kadang-kadang kalau kita tidak dalam titik bergaul dengan Tuhan, saudara tetap tidak bisa mengerti kenapa bisa begini.
Ada begitu banyak hal yang Tuhan suruh kami buat, yang kami tidak tahu. Tapi tiba-tiba orang berkata, ini orang punya pengetahuan. Tapi pengetahuan itu didapat, bukan oleh karena kita brilliant, saudara, tapi karena kita bergaul dengan Tuhan. Nanti Anda akan diajar oleh seorang hamba Tuhan, Dr. Larry Kefauver. Dia ini ghostwriter, penulis yang gini, kalau Benny Hinn nulis buku itu bukan Benny Hinn yang nulis, saudara, bukan. Dia khotbah, kasetnya dibukukan. Nah ini ada penulisnya, namanya ghostwriter, penulis yang tersembunyi. Berbagai hamba Tuhan yang nulis bukunya dia. Dia penulis bagus, pembicara seminar yang luar biasa. Dia associate pastor dari pendeta Sam Hinn, adiknya Benny Hinn. Dan Sam Hinn dengan kami cukup dekat. Tahun lalu atau 2 tahun lalu saya khotbah untuk dia saya khotbah untuk dia di gereja dia di Florida. Dan Larry Kefauver ini adalah chief editor dari majalah Ministry Today. Ini orang pinter, dan khotbahnya bagus, dan Anda pasti diberkati, Larry Kefauver. Sekian tahun lalu ketika dia datang ke Semarang, dia survei apa yang kami buat. Kemudian dia berkata gini, Pastor, boleh nggak aku minta waktu untuk interview dengan kamu, karena ada beberapa tulisan yang saya mau buat tentang gereja ini. Lalu kami duduk di studio radio, saya masih ingat, dan dia interview saya. Dia mengajukan pertanyaan begini, saudara. Dia berkata, aku ini beberapa tahun ke Semarang, aku lihat yang kamu kerjakan. Dan aku menyimpulkan, kamu itu punya kemampuan yang brilian, luar biasa, untuk bisa melihat mana titik-titik strategis sehingga gereja ini pegang begitu banyak titik strategis yang tidak kebanyakan orang punya. Misalnya dia bilang, tentu kamu punya radio, itu strategis sekali, saudara. Believe me, radio itu impact-nya besar sekali. Kami seperti menggembalakan kota, loh, saudara. Ya, pengaruh yang diajarkan teaching-nya itu kemana-mana. Lalu kita punya sekolah Alkitab ini, kita punya publishing sendiri, ya, dan sekian banyak yang lain. Dan kemudian ada rumah damai sama-sama dengan kita. Dia berkata, ini semua yang strategik sekali. Kamu kok bisa berpikir begitu strategis sehingga menghasilkan yang begini? Dia belum tahu waktu itu tentang Holy Stadium. Dia belum mengerti kita ada TV sekarang. Tapi dia berkata, ini strategik. Saya berkata dengan dia terus terang, saya bilang, Dr. Larry, saya berkata, aku ini bukan orang yang sepinter kamu duga. Sebetulnya itu di luar pikiran saya semua. Bagian demi bagian itu karena Tuhan ngomong, saya kerjakan, Tuhan ngomong, saya kerjakan, Tuhan ngomong, saya kerjakan. Tiba-tiba, gak lama orang lihat, loh, ini di poin-poin yang sangat vital. Bukan karena saya pinter, tapi saya lakukan yang dia perintahkan. Nah ini seperti ini hasilnya. Dia ngomong, wah aku belum pernah dengar yang kayak begini. Ya aku juga belum pernah sih, tapi ini kenyataannya. Kalau orang berpikir bahwa kami duduk dalam sebuah rapat dan orang-orang pinter menuangkan idenya dalam rapat itu dan berkata, kita mau buat ini, salah besar, saya bilang. Semua bukan karena ide otak kami. Tuhan suruh kami lakukan, Tuhan suruh kami lakukan. Cuma itu yang saya tahu. Ini televisi aja misalnya, saudara. Saya tahu one day Tuhan pasti beri kami televisi. Pasti. Kapan waktunya? I don't know. Saya tunggu. Normalnya saya lihat, tentu setelah Holy Stadium jadi, TSOA saya pindahin, setelah bernafas sedikit, saudara, ya, baru TV akan dimulai. Tapi siapa yang tahu? Anytime dia bisa berkata, buat. Akan saya kerjakan. Tapi ini sudah lama itu di hati saya. Pasti Tuhan beri. Dan kalau saya buat, saya tidak mau yang duniawi. Saya mau pure TV Kristen. Biar. Gitu. Karena itu uang dari persembahan jemaat. Masa uang persembahan jemaat saya belikan film Kung Fu dan Shaolin Temple di Hong Kong? Yang bener aja. Ya kan? Saya bilang kalau engkau beri Tuhan, aku mau yang pure Kristen. Saya buat yang banyak actionnya. Bukan Jackie Chan, saudara. Benny Hinn. Wow. Drunken Master. Wah, itu luar biasa. Coba orang di daerah nonton begitu tiap hari. Bengong. Ya kan?
Jadi kekuatan media itu bisa dipakai luar biasa. Kita aja ini muncul di Trans TV ya, sebulan 2 kali. Itu yang SMS ke kami sekali itu ratusan loh saudara. Dari nyaris hampir seluruh pelosok Indonesia. Beberapa sampai interlokal dari Manado, telepon, dan konseling. Dan itu saya lihat itu ratusan tiap kali. Dan ketika selesai tayang, setiap hari itu mesti ada orang either SMS atau telepon di studio kami. Jadi itu impact-nya besar sekali. Dulu ketika saya muncul pertama kali kan saya tawari buku gratis. Itu ribuan orang. Gratis soalnya. Ini murni orang yang butuh itu. Dan ketika di rating oleh S.C. Nelson, nggak jelek loh saudara. Dari berapa TV ya, kita ada 12 stasiun TV kalau nggak salah sekarang ini. Itu kita itu nomor 5 kalau nggak salah. Hanya kalah dengan yang gede-gede. Yang gede-gede seperti RCTI, SCTV, Indosiar itu kita kalah. Yang keempat itu MTV. Kita hanya selisih hanya beberapa belas orang penontonnya dengan yang MTV hari itu saudara. TPI, Antv lewat semua. Luar biasa. Dulu Mike Landon CBN ngomong sama saya, nggak mungkin Pak, orang mau dengar you khotbah. Saya bilang lihat dulu, waktu dia tahu rating kami tinggi sekali dia kaget. Kok bisa ya? Oh firman tetap firman, saya bilang. Kalau Yesus tidak laku ngomong firman, dia main sinetron dari dulu, saya berkata. Ya toh? Bener gak? Bener gak? Loh, saya nggak anti sinetron. Rumah di atas sekarang, gereja kami yang 100% lebih biaya itu, saudara. Dia habis 325 juta, kami store, kami berikan ke dia 355 juta. Dan total itu biaya dari gereja kami sendirian. Saya nggak antri, dan saya berkata, saya bilang, saya dukung kamu. Tapi kalau dia berkata bahwa hanya lewat sinetron dan film orang mau nonton, saya bilang salah juga. Semua aspek kita harus masuk. Ya kan, apa salahnya? Dan kita diberi waktu pagi hari, dan kencang sekali. Dia bahkan ngakui akhirnya, yang respon kami terima lebih gede dari solusinya dia. Padahal sebagian bahan kami dari solusinya dia. Cuma dihapus nama solusi, ganti yang lainnya, sama aja. Kerjasamanya begitu, saudara. Tapi ini yang saya pelajari, itu bukan karena kita brilian. Kalau Anda mau melayani Tuhan, melakukan sebagai utusan Tuhan, jadilah utusan Tuhan. Yang dia perintahkan kau kerjakan, lakukan. Tidak usah kita merekayasa dengan otak kita. Dengan fellowship dengan dia saja. Nanti cara berpikirnya dimasukkan dalam pikiran kita. Tiba-tiba kau berkata, wah Tuhanku itu brilian ternyata. Bukan Tuhan yang goblok-goblokan, tapi Tuhan yang pinternya luar biasa. Dia kalau sudah main manuvernya cantiknya, halus sekali saudara. Dan kita dibuat kagum. Kami sendiri yang jalani, saya bilang Tuhan ini mengagumkan, terlalu mengagumkan yang kau kerjakan. Terlalu mengagumkan. Dan saya berkata bahwa ada banyak hal yang tidak pernah kita bisa duga. Saudara ngerti? Dulu kami minta mau beli tanah di Greenwood, tempat kompleks saya. Tidak boleh. Zaman itu lagi banyak gereja dibakar, mereka takut kompleksnya dibakar orang karena ada tempat kebaktian di situ. Saya bilang baik, kalau nggak boleh, aku sewa hall di depan. Saya sudah emosi saudara, ini orang kan Kristen, loh kok nggak boleh? Kok gitu aja takut? Tuhan berkata, tidak perlu emosi. Semua ada waktunya, nanti kamu lihat sendiri. Pindahin dulu nggak apa-apa, pindahin. Sekarang malah dikasih 800 meter, plus beli 900 meter, cuma bayar 30%. Dengan bayar sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan. Dia malah berkata, bangun dulu Pak, bangun dulu. Nah tentu ini pergumulan tersendiri, saya tapi tidak berani. Dan ini yang Tuhan ajarkannya. Persembahan untuk Holy Stadium. Kami tidak bisa geser uang ke proyek yang lain, walaupun sama-sama bangun gereja Tuhan. Nah ini prinsip-prinsip seperti ini Anda dapatkan kalau saudara punya relationship dengan Tuhan. Nanti kau akan punya pengetahuan tentang siapa Tuhanmu. Seperti apa dia bekerja. Apa yang dia mau kerjakan. Itu semua di sini, saudara. Dan tiba-tiba Anda akan
lengkapi Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Kita punya media Injil Kerajaan, nanti pada menjelang minggu-minggu terakhir sebelum Anda selesai, Anda akan kami tunjukkan semua ministry yang kami ada. Saudara boleh lihat publishing kami seperti apa, semua Anda boleh lihat. Dan itu tidak ada yang tertutup ya, kecuali Anda tanya duitnya, pokoknya berapa, dijual berapa, itu rahasia dapur perusahaan. Nanti takutnya Anda jadi pedagang semua. Tapi kami buku aja saudara, buku itu kita nggak ngawur, sembayang. Tuhan yang mana keluarkan, yang mana keluarkan, yang mana keluarkan. Dari pengetahuan saya sekarang, boleh dikatakan yang publishing kami ini, salah satu yang paling kuat sekarang ini, secara keuangannya. Dan memang kalau saya perhatikan, dalam 6 bulan terakhir ini, mereka bisa ambil bagian di pembangunan Holy Stadium itu berapa? 1 miliar. 6 bulan terakhir, jangan kaget, tenang aja, 6 bulan, 1 miliar. Ayo. Wah, saya mau buat percetakan buku, Pak. Kalau Tuhan tidak suruh bangkrut loh, saudara. Ya. Tapi kalau Tuhan suruh, jadinya luar biasa. Ngerti tidak? Anda mesti ngerti betul apa yang engkau kerjakan. Setiap kali dicetak Anda ngerti ini, pasti jadi berkat. Dan itu aja yang engkau kerjakan. Dari waktu ke waktu. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan itu akan bekerja, berkarya, luar biasa lewat hidupmu. Dan di situ kita akan jadi utusan Tuhan. Oke, teruskan lagi sekarang. Amsal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kata akuilah, acknowledge him. Kata acknowledge sebetulnya dari akar kata yang sama, yang artinya pengetahuan yang didapat oleh karena hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti hubungan sebuah pernikahan. Nah, dengan pengertian itu, coba sekali lagi dibaca Hasto, ayat yang ke-5 dan ke-6. Percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Teruskan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Nah, artinya dalam segala lakumu, biarkan itu merupakan hasil hubungan intimmu dengan Tuhan. Persekutuan intimmu dengan Dia. Terus. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka Ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Jadi kalau itu hasil fellowship kita dengan Tuhan, oleh karena kita ini setiap hari jalan dengan Dia, maka Dia meluruskan jalan kita. Percaya kepada Dia, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia, miliki pengetahuan akan Dia lewat pergaulan karib intim dengan Tuhan. Maka Dia akan meluruskan jalan. Oh, kalau Anda bisa nangkap ini, saudara, luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat lebih jauh. Oleh karena ini penting sekali, sepenting apa? Ini merupakan sesuatu yang mutlak dalam kehidupan kita. Tidak pernah akan dicapai perkara yang luar biasa kalau tidak dari hasil persekutuan dengan Tuhan. Dan ingat tadi saya berkata begini, kalau kita berhubungan dengan Kristus, maka Alkitab berkata, barang siapa percaya, dari dalam hatinya, out of his belly. Dan ini artinya kandungan. Dari kandungan ini akan memancar air hidup. Artinya, hasil hubungan dengan Kristus membuat kandungan kita melahirkan bayi rohani yang luar biasa. Ketika nanti ini makin bertambah dewasa, maka perkara besar yang terjadi. Tugas dari seorang imam sebetulnya, pertama-tama, itu bukan kerja apa-apa. Tapi mari kita lihat, Ulangan pasal 10 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 10, kitab Ulangan pasal yang ke-10, lihat pada ayat yang ke-8. Perhatikan, saya akan membaca buat saudara, Anda lihat pada Alkitab masing-masing. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi
untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Kalau Anda cek dalam bahasa Inggrisnya, itu kata itu dimulai dengan untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, dan dikatakan untuk bertugas melayani Tuhan, bahasa Inggrisnya to stand before the Lord, berdiri di hadapan Tuhan, baru dikatakan dan memberi atau memberi berkat demi namanya, to bless in His name. Jadi sebelum kita bisa jadi berkat bagi orang lain, sebelum kita ini memberkati orang lain, sebelum ada berkat yang dialirkan lewat kehidupan kita untuk orang lain, Alkitab berkata, tugas pertama kita to stand before the Lord, berdiri di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa melayani orang lain sebelum pertama-tama kita melayani Tuhan. Kita tidak bisa melayani orang lain, memberkati orang lain sebelum pertama-tama kita melayani Dia. Jadi sekali lagi, dari perjanjian lama sebetulnya hubungan dengan Tuhan itu nomor satu. Hasil dari fellowship kita dengan Tuhan, kita bisa to bless in His name, memberkati di dalam namanya. Berkat yang kita ucapkan tidak akan bermakna kalau itu bukan hasil hubungan intim kita dengan Tuhan. Tanpa kita pertama-tama berdiri di hadapannya, maka ketika kita mengucapkan berkat untuk orang lain, tidak akan berdaya dan tidak ada guna terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kita tidak menghasilkan perkara luar biasa dalam hubungan dengan Tuhan, maka berkat kita ini cenderungnya hampa, kosong, tidak lagi powerful. Dari sejak perjanjian lama, sebelum kita memberkati orang lain, kita harus to stand before the Lord. Kita harus berdiri di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh para murid Tuhan. Markus 3 ayat 13 sampai 15. Markus 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Markus 3 ayat 13 sampai 15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Lihat ya, ada 3 kata. Pertama, menyertai Dia. Kedua apa? Memberitakan apa? Injil. Ketiga apa? Diberi kuasa. Ini tiga-tiganya tidak bisa dibolak-balik. Bahasa Inggrisnya gini, that they should be with Him, supaya mereka selalu bersama dengan Dia. Sebelum bisa memberitakan Injil, memberkati orang lain, maka ketika mereka dipilih 12 orang itu, dikatakan supaya mereka menyertai Dia, that they should be with Him. Kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan Dia, kita bersama dengan Dia, kita mulai ngerti dan nangkap hatinya. Orang yang bisa nangkap hati Tuhan, maka pemberitaan Injilnya akan efisien dan efektifnya luar biasa. Kalau kita nggak bisa nangkap hatinya, bagaimana mungkin kita bisa memberitakan tentang Dia? Ya kan, saudara? Dalam kitab Ulangan dikatakan kita mesti berdiri di hadapan Tuhan, to stand before the Lord, baru kita memberkati dalam namanya. Yesus melakukan pola yang sama. Sebelum Dia perintahkan kita memberitakan Injil, mereka, para murid dan kita semua, that they should be with Him. Mereka harus bersama dengan Dia. Fellowship dengan Dia itu segala-galanya. Begitu kita bergaul dekat dengan Tuhan, pergaulan itu akan membuat kita jadi saksi yang efektif sekali
lalu kita mulai memberitakan Injil. Begitu Injil diberitakan, baru bam, kuasanya akan turun lewat kehidupan kita. Jangan bermimpi minta kuasa tanpa pemberitaan Injil, karena kuasa Tuhan itu adalah untuk menyertai pemberitaan Injil, bukan untuk membuat kita show dan lebih hebat dari orang lain. Harus ada pemberitaan Injil, lalu kuasa akan dialirkan secara otomatis dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita bisa jadi saksi Tuhan, Alkitab berkata, mereka 12 orang dipilih untuk menyertai dia. Pergi kemanapun dia pergi. Selama 3,5 tahun, dia buka hatinya, dia berikan semua yang dia bisa berikan. Nah, ketika mereka bergaul begitu intens dengan dia, dalam waktu sekejap, ketika roh Tuhan turun pada mereka, mereka jadi pemberita Injil yang luar biasa. Di perjanjian lama, itu polanya. Di perjanjian baru, sama juga. Banyak orang tidak mau ini, tidak mau ini, dia mau ini. Saya berkata, tidak bisa. Karena itu dia mau kita bergaul dengan dia. Lalu kita beritakan Injil sebagai saksi, bukan sebagai pemberita. Ya, kalau pemberita itu calo. Jakarta. Penumpangnya naik bis ke Jakarta, calonnya tetap di terminal bus itu. Itu calo. Jangan sampai kita berkata surga. Semua ke surga, kita malah ke neraka. Paulus berkata, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Jadi kita harus dengan dia, bergaul dengan dia, lalu kita memberitakan Injil, karena kita saksi dari semuanya itu. Engkau berkata, aku mengalami Tuhan luar biasa. Lalu kemudian engkau akan diberi kuasa. Nah, ini Pak Yusak pernah mengalami, saudara. Beliau tidak cerita pada waktu Senin lalu, tapi saya mau ceritakan akan kisahnya. Ini menarik sekali. Orang kalau bergaul dengan Tuhan, cara nginjilnya itu berbeda dengan kebanyakan orang. Ada seorang dari agama lain, dan orang ini memang senang dengan arwah-arwah, roh-rohan begitu. Lalu kemudian dia kalau datang ke pendeta, dia tanya begini, saya bukan orang Kristen, agama saya ini, saya bisa ke surga tidak? Ayo, bisa nggak? Surga tanpa Yesus? Tanpa Yesus bisa ke surga? Bodoh, nggak bisa. Anda harus tetap berkata tidak bisa. Kalau engkau yakin bisa, salah, nggak bisa. Memang dalam pembicaraan itu nanti dia bicaranya bisa, tapi kenyataannya bisa nggak? Nggak bisa. Di luar aku, nggak bisa. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, kalau Anda penginjilan cara lama, ditanya begitu pasti bilang tidak bisa. Datang ke Pak Yusak. Pak Yusak, aku dengar kamu ini orang aneh. Agamaku seperti ini, bisa ke surga nggak? Bisa. Dia bilang, nah aneh betul ini. Beberapa pendeta dengar juga, lo kok bilang bisa? Kan Yesus berkata, tidak bisa. Kok dia ngomong bisa? Tapi bisanya dia sama dengan tidak bisa sebetulnya. Lalu kemudian dia bilang, lo kok pendeta lain bilang tidak bisa? Ya nggak apa-apa lah, kamu bisa. Caranya gimana? Semua yang diajarkan, genapi semua. Tanpa cacat. Sesuai ajaran agamamu, lakukan semua tanpa cacat. Wah ya nggak bisa. Kalau nggak bisa, neraka katanya. Terus gantian dia tanya, kamu juga genapi semua Alkitab. Pak Yusak berkata, tidak bisa. Neraka juga. Tidak, tetap surga. Lu kok bisa? Sebab Yesus mati ganti aku. Aku tidak bisa, harusnya aku ke neraka, tapi itu dibayar oleh Yesus. Karena sudah ada yang bayar, aku tidak perlu bayar lagi. Dalam Yesus, tak aku ke surga, katanya. Ngerti tidak? Bertobat. Ayo.
Kalau Anda berkata, tidak bisa, ya bantah-bantahan terus. Nah, tapi Anda jangan sengaja aneh ya saudara. Tanpa pengetahuan dengan Tuhan, aneh, sengaja aneh, Anda kejebak omonganmu sendiri. Ngerti saudara? Kalau ditanya bisa enggak? Tidak bisa sebetulnya. Tapi ada saat di mana tiba-tiba diarahkan bilang bisa. Tapi Anda tahu kemana arah pembicaraan berikutnya. Nah itu hanya bisa terjadi kalau Anda bergaul dengan dia. Begitu engkau bergaul, lalu engkau memberitakan Injil, kuasanya pasti akan menyertai dan mendampingi kehidupan kita. Karena itu janjinya. Nah sekarang ini banyak orang lebih suka cari urapan. Tanpa mau kerja, tidak akan terjadi apa-apa. Tuhan boleh urapi Anda sampai kaya apapun. Rambutmu penuh dengan minyak sekalipun. Tidak ada kuasa yang keluar. Karena tugas pemberitaan Injil tidak kita lakukan. Tapi pemberitaan Injil ini baru efektif kalau Anda dan saya menyertai dia. Bergaul bersama dengan Tuhan kita. Amen, saudara? Alright, mari berdiri sama-sama. Ingat, Anda dan saya spesies yang baru. Jangan cari supply dari yang lain karena itu akan menimbulkan error. Kalau lupa yang saya khotbahkan, ingat mushroom hari ini. Supaya Anda tidak lupa seumur hidupmu. Alright, mari berdiri sama-sama, saudara. Haleluya. Syikira dalam broto korea dalam syikiri dele. Syikira dalam broto. Tuhan, hanya Engkau yang kami kagumi dalam hidup kami, Tuhan. Ya. Tidak ada yang lain yang kami kagumi selain Engkau sendiri.